Kumpulan soal PPS Pemilu Tes CAT Komputer Assistant Test. Pemilihan umum 2024 diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Maka jawabannya adalah A, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kumpulan soal PPS Pemilu Tes CAT Computer Assistant Test. Di negara Indonesia yang dimaksud norma dasar negara ialah, penjelasannya, Pancasila disebut sebagai status fundamental, norma atau norma dasar negara yang fundamental. Jadi jawabannya C, Pancasila. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 1 ayat 1, B 2 ayat 1, C 3 ayat 1, D 4 ayat 1, E 5 ayat 1. Jawabannya A 1 ayat 1. Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan OUD tahun 1945, alinea pertama adalah ya, hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka, B. bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan, C. kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia, D. kebebasan untuk memeluk. Jawaban A. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. KPU dan Bawaslu, C. PU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, DKPU, Bawaslu, dan KPI. Semua benar. Jawaban KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Pemilu menurut OUD Republik Indonesia tahun 1945. Kecuali pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai. C. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. D. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. E. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilih. Jawaban C. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini diatur dalam UUD RI tahun 1945 pada pasal A. Pasal 18 ayat 1, B. Pasal 18 ayat 2, C. Pasal 18 ayat 3, D. Pasal 18 ayat 4, dan Pasal 18 ayat 5. Jawaban D. Pasal 18 ayat 4. Berikut ini merupakan unsur penting prinsip kerja kolektif kolegial. Kecuali A. Keterbukaan, B. Komunikasi yang setara, C.
Keputusan adalah tanggung jawab bersama. D. Keputusan merupakan tanggung jawab ketua. E. Ada persamaan kesempatan berpendapat. Jawaban D. Keputusan merupakan tanggung jawab ketua. Pernyataan ini benar, kecuali A. Integritas dan profesionalitas adalah pilar utama penyelenggara pemilu. B. Soliditas sangat penting dalam membangun tim kerja yang kuat. C. Profesionalitas dibangun dari pemahaman dan skill. D. Kejujuran adalah pondasi dari integritas. N. Berpikir merdeka tidak boleh. Jawaban M. Berpikir merdeka tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan ketertiban. Model kepemimpinan di PPAS lebih mirip lembaga, kecuali Ombudsman, B. KIP, C. KID, D. Dinas Pendidikan, E. Panwaslu Kecamatan. Jawaban D. Dinas Pendidikan. Untuk tugas dari anggota panitia pemungutan suara yaitu mengumumkan daftar pemilih sementara, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui panitia pemungutan kecamatan atau PPK, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota dan panitia pemungutan kecamatan. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, menyampaikan hasil perhitungan suara seluruh TPS kepada panitia pemungutan kecamatan, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota dan panitia pemungutan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.